got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Rey, sini. Apa nih? Jadi gini, Rey. Bulan depan kan kakak saya wisuda. Nah, saya mau paparan sama keluarga saya. Nah, seingat saya, kamu kan jualan kain. Kalau saya pesan kain ke kamu, kira-kira bisa nggak ya, Rey? Bisa sih, Mir. Tapi kira-kira dipakainya kapan ya? Kayaknya bulan depan sih. Oh, bisa sih. Lihat motifnya dong. Nah, kayak gini. Oh, ini sih bisa banget. Ya udah, kamu mesti nih mau pesan. Iya. Ya udah aku keep ya. Oke. Makasih ya, Rey. Ya. Semira pesan rok sama kamu ya? Iya nih, tapi dia bukan pesan kain doang. Dia tuh pesan kain yang udah jadi rok dengan motif yang udah dia pilih. Jadi harus ditenun dulu deh baru jadi rok. Ditenun? Iyalah, benang-benang itu kan harus ditenun dulu biar bisa jadi songket. Nanti kalau ditenun baru dia bisa jadi rok. Oh. Jadi kita bisa mengibaratkan fungsi yang pertama itu menenun, kalau yang kedua menjahit. Aku belum paham, Rey. Coba jelaskan ulang. Oke, aku jelaskan ya. Kembali ke analogi proses pembuatan rok songket dengan kedua alat, yakni alat GX dan alat FX. F bundaran GX dimulai dengan memasukkan benang sebagai masukan pertama. Lalu diproses dengan cara ditenun, maka akan dihasilkan sebuah kain songket. Kemudian, kain tersebut dijadikan masukan untuk alat FX atau dijahit, sehingga dihasilkanlah keluaran berupa rok songket. Selama ini kita ketahui dalam pelajaran matematika, masukan disebut juga dengan domain, dan diproses oleh alat berupa fungsi serta keluaran yang berupa ring. Berarti, F bundaran GX merupakan hasil dari GX disubstitusikan ke FX. Misalnya, soalnya seperti ini. Diberikan Fx sama dengan 3x plus 5 dan Gx sama dengan x kuadrat. Tentukan F bundaran Gx. Karena F bundaran Gx sama dengan Fgx, maka hasil dari Gx yaitu x kuadrat. Disubstitusikan ke dalam Fx dan diperoleh Fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat plus 5. Sekarang, berapakah nilai F bundaran Gx untuk X sama dengan negatif 3? Dari hasil yang kita peroleh tadi, bahwa F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat plus 5, maka tinggal kita ganti X dengan negatif 3. Sehingga 3 dikali kuadrat dari negatif 3 plus 5 diperoleh hasil 32. Sekarang kita lanjut dengan contoh fungsi komposisi yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan contoh fungsi komposisi yang kedua. Jadi ada penjual sate yang memerlukan 2 ekor ayam. Mula-mula ayam dipotong kecil-kecil, lalu diberi bumbu. Setelah itu ayam ditusuk ke sate. Lalu sate yang sudah jadi dibakar sampai matang sehingga siap untuk dijual. Dari pemotongan ayam terdapat X, yaitu Fx sama dengan 70X tambah 10. Dan dari pendapatan tusukan mendapatkan Gx sama dengan 1000 kali min 50. Lalu, dengan memotong 2 ekor ayam, F2 sama dengan 70 dikali 2 ditambah 10, menghasilkan 140 ditambah 10 dan menjumlahkan 150. Lalu, sehingga dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah itu, dari menjual 150 tusuk sate, mendapatkan D 150 sama dengan 1000 dikali 150 dikurang 50.000 sama dengan 150.000 dikurang 50.000 sama dengan 100.000. Jadi, hasil uang yang didapatkan adalah 100.000. Jadi, 2 kali perhitungan ya, dengan fungsi Fx sama dengan 70x10, lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi Gx sama dengan 1000x 50.000. Setelah itu, kita gabungkan kedua rumus dengan fungsi tersebut.
supaya hanya dengan satu kali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang kita dapatkan. Sehingga GFX sama dengan 1000Fx dikurang 50.000. Lalu 1070X plus 10 dikurang 50.000. Lalu mendapatkan hasil 70.000X plus 10.000 dikurang 50.000. Sehingga mendapatkan hasil 70.000X dikurang 40.000. Sehingga mendapatkan rumus fungsi GFX sama dengan 70.000 dikurang 40.000. Misalnya penjualan hari ini agak sepi. Ia hanya memotong 1 ekor ayam saja, yaitu GF1 sama dengan 30.000. Artinya, ia hanya dapat mengantongi Rp30 dari penjualan hari ini. Sehingga GF1 sama dengan 70.000 dikali 1 dikurang 40.000, lalu 70.000 dikurang 40.000, sehingga mendapatkan hasil 30.000. Jadi kesimpulannya, jika pedagang sate hanya menjual dengan 1 ekor ayam, maka uang yang ia dapatkan hanya 30.000. Sekian penjelasan saya dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.